Halo guys, gimana nih kabarnya kalian nih? Saya harap kabar kalian semua sehat selalu, serta keluarga di rumah juga semua dalam keadaan baik-baik, tidak kurang suatu apapun, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini saya akan mereaksi satu video ya dari miliknya Berita Semasa. Ada seorang profesor mengatakan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa PBB ketujuh. Ini seorang profesor di Malaysia ya yang mengatakannya ya. Langsung saja kita tonton videonya biar kita tidak bertanya-tanya ya. Dan seperti apa sih sebenarnya pendapat profesor dari Malaysia ini? Oke guys, langsung saja kita tonton videonya. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Jadi kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO, sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanafi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Terus guys, 300 juta bertutur bahasa Melayu, sebenarnya kita menolak ya. Mungkin maksudnya kakak ini juga salah satunya bahasa Indonesia itu bagian dari bahasa Melayu ya, karena jelas kalau hanya orang Malaysia saja itu hanya berapa juta ya kan, tetapi dia menyebut tadi 300 juta penutur bahasa Melayu. Ini sebenarnya bisa dibantah ya oleh kita ya, tapi memang sudah banyak yang membantah, tapi kita nggak usah ngebahas itu dulu guys ya, langsung saja kita lanjut guys. Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mau merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, Bentar guys ya jelas lah ya, karena begini, kalau Indonesia mau jalan sendiri, karena mungkin bagi Malaysia bahasa Indonesia ini seolah-olah adalah bahasa Melayu. Iya, memang kita tahu bahasa Melayu itu adalah induk dari bahasa Indonesia, tetapi kan sama-sama juga kita tahu bahasa Indonesia ini juga sudah menyerap dari beberapa bahasa asing dan dijadikan bahasa Indonesia yang bisa kita pahami ya, disempurnakan oleh pakar-pakar kita dan dijadikan sebagian dari bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mereka mengklaim kalau bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu, ya salah besar. Tetapi ya, bahasa ibunya adalah bahasa Melayu. ya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi,
daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ni, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerja. Cuman di sini saya lihat ya bahasa profesor ini tidak mau menjelaskan. Mungkin dia paham sebenarnya ya bahwa bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Melayu ya. Dia paham pasti itu. Sama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan I bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu, ejaannya lain. Kalau semak belukar tu, I tu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patutlah dalam hal ini. Jadi itu respon saya lah. Terima kasih kerana menonton. Oke guys ya, sama-sama sudah kita saksikan sebenarnya penjelasan dari profesor ini sangat gamblang ya. Cuman di sini mereka tetap mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu ya kan, karena ucapan mereka itu 300 juta lebih. Sebenarnya kalau mereka mau berpikir secara jernih, ayolah, jangan selalu mengatakan hal seperti itu, karena kami bangsa Indonesia itu tidak terima. Kami akui bahwa bahasa Indonesia, bahasa ibunya itu bahasa Melayu, kami paham itu, kami tahu itu. Cuman jangan disamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, karena bagi kami bahasa Melayu adalah bahasa dari saudara-saudara kami yang bersuku Melayu. Sedangkan Indonesia ini adalah beribu suku dan bermacam-macam bahasa disatukan dengan bahasa Indonesia yang berasal dari saudara kita yang Melayu. Kita harus bangga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, karena kita adalah bangsa yang kuat ya. Karena sejatinya kita Indonesia ini sudah menemukan jati diri kita ya. Dari mulai sebelum kemerdekaan kita sudah menemukan jati diri kita. Makanya terjadilah Sumpah Pemuda kan, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu ya, Indonesia. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.